Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Mailia, NPM 1009011181339, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan berjudul Pengaruh Pengalaman dan Profesionalisme Auditor Terhadap Audit Judgment, Survei pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Sejalan dengan perkembangan situasi pandemi global virus corona atau COVID-19, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI) menyadari bahwa ketidakpastian yang dihasilkan dari pandemi ini dapat secara signifikan mempengaruhi pertimbangan atau judgement entitas dalam menyusun laporan keuangan. Auditor memiliki tugas yaitu untuk mengaudit laporan keuangan sebuah entitas dan memberikan opini sesuai dengan bukti yang ada dengan melakukan judgement yang mendasar dan tepat atas opini yang dikeluarkan, sehingga reputasi auditor atau kantor akuntan publik tempat di mana auditor tersebut bekerja mempengaruhi reputasi yang baik. Audit judgment merupakan salah satu perspektif atau pertimbangan seorang auditor ketika berhadapan dengan informasi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas bukti dokumen dan laporan keuangan suatu perusahaan. Judgment auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengalaman dan profesionalisme auditor. Pengalaman merupakan ukuran waktu atau seberapa banyak pekerjaan yang telah dilakukan seseorang untuk memahami tugas suatu pekerjaan dan melakukannya dengan baik. Dalam menjalankan tugas pengauditan, auditor ini tidak hanya dituntut untuk bersikap berpengalaman saja, tetapi auditor juga harus berprofesional agar dapat menghasilkan audit judgment yang tepat. Profesionalisme auditor di sini sangat penting karena menjamin independensi auditor, yang berarti bahwa jika auditor menunjukkan profesionalisme yang besar, mereka akan memberikan kontribusi untuk pengambilan keputusan dalam melaksanakan perannya, sehingga mereka memberi tanggung jawab yang cukup besar. Auditor diharuskan untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam semua proses audit mereka. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsi auditnya, auditor harus memenuhi syarat untuk menjalankan fungsi auditnya mengenai tata cara pemeriksaan bukti audit yang diperoleh akuntan dan membujuk akuntan untuk dapat memberikan pendapatnya. Berikut adalah rumusan masalah penelitian ini. Yang pertama, apakah pengalaman berpengaruh terhadap audit judgment, dan yang kedua, apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap audit judgment. Selanjutnya, berikut adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk dapat mengetahui apakah pengalaman memberikan pengaruh terhadap audit judgment. Yang kedua, untuk dapat mengetahui apakah profesionalisme auditor memberikan pengaruh terhadap audit judgment. Metodologi penelitian. Objek yang digunakan yaitu pengalaman, profesionalisme auditor, dan audit judgment. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif serta verifikatif dengan penggunaan sumber data primer yang didapatkan dengan prosedur pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner pada 14 kantor akuntan publik di Kota Bandung dan dengan total sampel 43 responden. Sedangkan pengambilan sampel memanfaatkan teknik non-probability sampling yang dikombinasikan bersama purposive sampling. Berikut merupakan syarat sampel untuk penelitian ini. Yang pertama, auditor yang bekerja selama lebih dari 1 tahun, dan yang kedua, auditor yang telah berpengalaman melaksanakan tugas pemeriksaan. Selanjutnya ada uji hasil dan pembahasan. Ada uji validitas. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui nilai R hitung melebihi R tabel 0,301. Maka dari itu, seluruh pernyataan dalam setiap variabel dinyatakan valid dan sudah tepat sasaran. Yang kedua, ada uji reliabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui jika Cronbach alpha dari variabel masing-masing lebih besar dari 0,60, memiliki arti seluruh pertanyaan dinyatakan reliable dan dapat digunakan selanjutnya untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui alfa sebesar 20,446. Artinya, apabila seluruh variabel bebas konstan atau bernilai 0, maka nilai audit judgment yang dihasilkan adalah sebesar 20,446. Yang selanjutnya ada beta 1 senilai negatif 0,164. Artinya nilai konstantanya ini bertanda negatif. Hal tersebut menunjukkan apabila variabel pengalaman ini meningkat, maka audit judgment akan berkurang sebesar negatif 0,614. Beta 2 sebesar 0,607, artinya nilai konstanta ini
tanda positif. Hal tersebut menunjukkan apabila variabel profesionalisme auditor ini meningkat, maka audit judgment juga akan meningkat sebesar 0,607. Selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui nilai signifikasinya sebesar 0,007 yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat dikatakan jika pengalaman dan profesionalisme auditor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit judgment. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui variabel pengalaman X1 diduga tidak berpengaruh terhadap audit judgment karena tingkat signifikasinya yaitu sebesar 0,348 yang berarti nilai ini lebih besar daripada 0,05. Sedangkan variabel profesionalisme auditor diduga memiliki pengaruh terhadap audit judgment karena tingkat signifikasinya adalah 0,002 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya ada pengujian koefisien determinasi atau R-square. Dari data yang diperoleh, koefisien R kuadrat yaitu sebesar 22%. Hal ini menunjukkan jika pengalaman dan profesionalisme auditor ini memiliki pengaruh terhadap audit judgment sebesar 0,218%, sedangkan sisanya sebesar 0,782 atau 78% berpengaruh terhadap variabel independen lainnya. Kesimpulan yang pertama, pengalaman tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap audit judgment. Hal itu berarti pengalaman auditor ketika melakukan penugasan tidak dapat berpengaruh terhadap seseorang auditor untuk menyusun suatu judgment yang tepat atau baik. Yang kedua, profesionalisme auditor memberikan pengaruh secara signifikan terhadap audit judgment. Artinya, semakin tinggi profesionalisme pada seorang auditor, maka judgment yang diberikan juga akan semakin baik dan tepat. Saran yang pertama, untuk auditor pada kantor akuntan publik disarankan untuk mengikuti berbagai latihan yang mampu mendukung pekerjaannya dan menerapkannya pada tugas yang diberikan sehingga akan menambah pengalaman kepada beberapa auditor lainnya. Yang kedua, untuk penelitian berikutnya diharapkan agar memasukkan variabel lain yang memberikan pengaruh kepada penilaian audit. Dan yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan hasil yang lebih bermutu dengan merinci variabel-variabel yang akan diteliti secara deskriptif dan memperluas cakupan penelitian. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.